Anggo prompter pertanyaan bener ono. Oh my god. Iki ngono apa jenenge? Oh, pembukaan. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel podcast bahas saja dulu. Ngalor ngidul ngetan ngulon. Ngalor ngidul tapi nyantol di sebuah kehidupan. Oke, kita kembali lagi di episode selanjutnya, masih bersama dengan di obrolan selanjutnya masih dengan Mas Fian dan Mas Sandi. Penting atau Mas validasi dalam kebahagiaan ini? Penting nggak? Pertanyaan personal sih. Untuk nek kula sakniki sih ndak begitu ya validasi. Tapi yo kalau ada orang sing butuh validasi ya ndak apa-apa sih. Tapi nek saya pribadi ndak sih. Kebahagiaan kan personal banget. Mungkin bukan validasi tapi lebih ke bagaimana saya berbagi kebahagiaan kepada sekitar. Pasti ada sebuah perjalanan ketika sampai perjalanan background perjalanan sampai untuk sampai ke aware nih sebuah adanya validasi dan tidak adanya validasi dalam sebuah kebahagiaan, pasti ada tangga perjalanan untuk sampai ke pemahaman sana. Tapi untuk sebelumnya apakah yuk? Oh iya, nek sakderenge tetap ya mungkin untuk mencapai sebuah Peng sak niki. Kita tetap melewati butuh validasi untuk kebahagiaan. Tapi kan dengan berjalannya waktu juga kita nggak penting-penting banget ya validasi Iya, kebahagiaan. Kebahagiaan ini dalam diri ya. Betul, Perasaan personal banget perasaan. penting nggak sama ini? Validasi kebahagiaan Ini bersifat personal ya, pengertian kebahagiaan menurut kula. Iya. Nek menurut kula ke bahagia niku boten beto alasan. Oh. Kok seneng apa nih? Tapi nek dijelasin nggih angel ngono lho. Rasa. What? Tapi ono lah Mas satu faktor dari luar yang membuatmu bahagia, ono lah. Masih terlepas nih bahagia kan dari dalam, ono ada faktor dari luar yang membuat sampean menjadi bahagia, Bro. Enten niku. contoh misalnya. Enten tiang. Contoh nih. Kula dangu Mas, mboten ngerokok kesukaane kula ngoten lho. Dilarang niku terus ditumbaske niku lho. Karena tiang ini ku numbaske dengan vibrasi sae kebahagiaan muatan cinta niku seneng Mas. Rokoke kok enak niku. Bagaimana sampean ngetrack nek kuwi kok dengan kebahagiaan? Trek. Bagaimana yang masih di track kan? Apakah orang itu memberi dengan kebahagiaan atau dengan rasa cinta? Oh, niku nggih. Karena kula rasake Mas, begitu tiang niku teko niku seneng banget niku kalih Mas teh secara psikologi mawon kelihatan to mikro ekspresi. Oke. Makrone rasa, mikrone ekspresi. Siap. Seru. Sosial hierarki kan ceritanya mungkin dari wong-wong ada beberapa orang kan jadi mau nggih status sih Mas. Kayak nanti selesai nulis sebuah naskah novel, jadi novel mengangkat sebuah tema perempuan, bahwa perempuan adalah subjek bukan objek. Yang bisa ditonton besok. Membuat rampung nulis sebuah naskah skenario mengangkat tema psikologi tentang sosial hierarki. Jadi aku ngangkat sosial hierarki ya dari sudut pandangku sendiri gitu.
menurut sampean ini mungkin sosial hierarki kan sebuah tangga untuk menjadi ke tangga hierarki selanjutnya. Sampean membutuhkan sebuah sosial hierarki bukan sih? Sosial hierarki nih. Kalau sosial hierarki butuh sebagai Hierarki Mas, udah anarki. Oh. Sebenarnya. Kita butuh sosial hierarki. Tanda konteks untuk acuan Mas. Jadi memotivasi diri sendiri letaknya teng niku. Karena nggih kula diciptake dengan titipan seperti ngeten iki ngoten lho. Dadi nggih tak usahake cara semaksimal mungkin. Jadi sosial hierarki ini sampean pengen dikenal sebagai apa Mas? Legacy. Yes! Legacy. Entah legacy ketika jenengan besok sudah pulang ke Tuhan atau Personal branding. personal branding dirimu yang sekarang dan selanjutnya. Sampean pengen dikenal sebagai apa sosial hierarki? Oh nggih, karena kula urip teng sakniki kalih benjang nggih. Tetep dikenal Tuhan nomor satu. Nomor dua tetep teng mriki penting. Soalnya sosial hierarki tak damel motivasi nggih kaya wau. Kula sanjang. Jadi sosial hierarki penting. Sampean penting sosial hierarki lingkungan. Apakah sampean ini nek cara kula kan wau kan karena nggak status di komen wah saiki sampean dadi penulis Iya. toh. Jadi personal brandingku dibuat personal branding oleh mereka bilang dengan sudut pandang mereka bahwa sing wingi aku suka desain saiki dadi penulis. Saiki dadi penulis bareng. Personal brandingnya ngono kuwi dikenal sebagai ini sampean. Berarti mungkin kita bedah sedikit ya Mas. Oke, Ya, maksudnya kita bedah sedikit. Menurut kula niku kan sosial hierarki niku ada dua, minimal ada dua. Sosial hierarki by nature atau alami, atau sosial hierarki by design. Seperti kalau kita bermasyarakat, otomatis by nature kita akan memilih pemimpin. Itu udah alami, karena dalam bermasyarakat kita butuh sosok pemimpin. Untuk minimal bernegara juga butuh pemimpin. Oke. Nah, yang kedua, ketika pemimpin sudah dipilih, dari pemimpin itu kan butuh wakil-wakil ini, misalnya sampean sing bagian pembelian, sampean sing bagian diplomasi, sampean bagian ini segala macam. Nah, itu kan sosial hierarki by design. Sudah didesain dari nature, dari alam, yang alami didesain untuk kepentingan itu. Mungkin kita bedah dari situ dulu. Berarti sosial hierarki itu terbagi menjadi dua dengan sampean. Sosial hierarki by design itu atau sosial hierarki by nature. Nah, sampean pengen duwe sosial hierarki by design. Atau sampean nature wae. Sebenarnya kalau yang sing nature itu kan otomatis sih Mas. Ketika besok saya mungkin berkeluarga kan itu sudah natural saya jadi pemimpin keluarga. Oke. Jadi itu natural lah. Kalau sosial hierarki by design berarti yang akan kita bahas ini belum sih. Mesti kalau tipikal saya sih santai, jadi itu kok jalan aja. Belum ada gambaran saya akan dikenal sebagai apa, sebagai diri saya sendiri aja. Tapi pendapatnya Mas Adi bagus loh, kalau dia sudah punya personal branding atau jenengan mau dikenal sebagai penulis. Penulis. Apa, bagus. Oh. Berarti kan Penulis. paling nggak tahu tujuannya. Lah terus nek sampean yo durung ngono yo berarti belum tahu tujuannya. Ya enggak dong. Terus dengan pemahaman bagaimana Mas untuk kan pengerucutan gila. Terus banyak orang kan tetap ngertos walaupun tidak semuanya, mayoriti kan ngertos bahwa
sosial hierarki kaya sangat dibutuhkan bagi orang-orang Iya. gitu. Terus sampean mengerti bahwa sosial hierarki menurut sampean terbagi menjadi dua, by nature atau by design. Terus sampean untuk sekarang mungkin saya belum tahu karena saya hanya berjalan dengan menjadi diriku sendiri. Berarti Ya berarti kalau by design ya aku pengen dikenal sebagai manusia seperti inilah. Cukup. berat. Soalnya ada flexing harta yo. Alhamdulillah cukup. Flexing ilmu pengetahuan ya bisa mini wae. Nah, jadi ning buku aku ini nggone semoga menjadi sebuah film ono sing produser ono sing lihat Mas. Joko Anwar gitu. Joko Anwar yang burun. Banget. Jadi karena ini kan saya membuat sebuah naskah skenario film sosial mengangkat tema sosial hierarki kan karena relate yang terjadi pada zaman sekarang. Semua orang pengen membranding saiki iki rasa yang terlalu tentang apa jenenge karir. Kadang ki iso wae to Mas ning kampus, carane aku mbiyen ning sekolah rasa ketok pinter lho Mas. Ketok paling sugih, ketok paling keren rasa paling. Ketok paling keren ngono. Ini dilihat paling keren, ini dikenal paling keren ini. Mesti jadi sosial hierarki ki kaya ada satu track hormon naluri kita untuk menuju ke situ. Entah gue pengen yang terlihat pengen lebih keren Ya menonjol lah ya. Nah, di antara yang lain ya. Entah keren, entah lebih pintar, lebih bijak, lebih ganteng, lebih cantik. Tapi maksudnya dalam konteks yang lebih mendasar we ada satu naluri yang menggiring kita untuk ke situ. Mungkin dalam bahasa mungkin bisa di-track oleh karena ini ada beberapa ilmuwan saiki sono on hormon sing iso nge-track sampai dituwi ono hormone menjenengan. Tapi bukannya kita itu didesain Mas. Dari sebelum lahir berkompetisi ya. Dari sperma untuk menuju anak kan berkompetisi. Dari jutaan sperma yang ada kan cuma satu yang dipilih, itu udah kompetisi sebelum kita lahir. Begitu kita lahir kita sudah berkompetisi juga nanti, karena soalnya kita didesain untuk berkompetisi sih Mas. Dalam berpendidikan juga ada sistem ranking, itu juga berkompetisi. Dalam kerjaan ada sistem karir, itu juga berkompetisi. Ya memang by design kita harus. Aku mulai laki-laki ya. Oh iya. Ya sebenarnya tanggung jawabnya sama aja sih, laki-laki dengan perempuan ya sama lah. Cuma karena mungkin di Indonesia narasi masyarakat itu laki-laki harus jadi pemimpin, harus yang kuat, yang jadi kita bebannya yuk tambah tuh. Ya padahal ya bebannya podo lah. Harusnya podo lah. Bisa juga. Tapi nek rada munggah iki arep boleh narasi kita di mandapnya. Juga hidup dalam sebuah kompetisi gitu. Tapi nek aku nulis ning gone skenario naskah skenario film iki aku menciptakan sosial hierarki untuk mengontrol sosial hierarki. Jadi ya wis, tapi aku munggah untuk sampai ke situ ya butuh satu narasi spiritual, butuh kecerdasan spiritual, emosional, intelek, emosional, spiritual, kebijaksanaan. Soalnya hari ini aku terlintas untuk mengejarkan sebuah desain logo misalkan, tak kerjakan. Aku terlintas lagi tuh pemahaman itu menurutku kan nek tak kerucut ke saka Tuhan iki mengambil sebuah untuk munggah meneh karena sebuah pemahaman yang ada dalam otak kita kan
bermula kan dari kausal prima itu. Kausal prima kita kan Tuhan. Yes! Kausal prima kan berarti ketika kita diberikan sebuah pemahaman dalam sebuah alam pikiran kita, berarti kita diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Tapi konotasi untuk harus atau tidak harus itu saya tidak tahu. Tapi kalau untuk saya sendiri, ketika saya diberikan sebuah pemahaman itu sama Tuhan di alam pikiran saya, bahwa saya harus menyelesaikan itu semampu saya dan bagaimana Tuhan mendidik saya untuk menyelesaikan itu. Jadi aku yo saiki nek carane kanca-kanca ming delok aku sebagai saiki nulis naskah, nulis novel, nulis lagu wis sebagai penulis oke ora masalah. Ketika aku terlintas kok pengen nulis buku sejarah kok jadi sejarawan wis oke terlintas maksudnya aku hanya mengerjakan apa yang ada di depanku. Wis ming sak ngono tok lho. Jadi sosial hierarki iki ming aku membentuk untuk mengontrol sosial hierarki itu. Jadi aku iki ming aku ora membatasi aku sebagai seorang penulis. Jadi aku meninggalkan cara aku sesuk berkeluarga, aku menjadi seorang ayah dan seorang suami dan seorang ayah. Ketika aku menjadi penulis aku pasti mengorbankan peranku sebagai seorang ayah dan seorang suami karena aku sibuk menulis. Jadi ketika aku ning omah ya wis aku sebagai iki untuk diriku sendiri, ketika aku ning narasi lingkungan, ketika aku ning narasi opo, ketika ning narasi sebuah tempat yang berbeda aku bisa menjadi itu untuk opo sing ning arepku tak lakoni. Berarti jenengan membentuk sosial hierarki untuk biar mereka yang menilai saya sebagai apa dalam sosial hierarki. That's Amin. Yo, kalau kecipratan konco sing terkenal lah lumayan. terkenal. Nek ingin sampean iki nek cara sampean mau kan sangat membutuhkan personal branding yo. Sampean iki dengan fakultas saiki manajemen bisnis yo sampean iki sesuk ketika sudah kerja sampean ingin dikenal sebagai apa sih? Apakah sebagai mungkin yo melu nek cara sampean ning kantor sebagai manajer atau apa nek ketika berusaha sebagai owner sampean iki luwih ini personal branding sampean iki pengen dikenal sebagai apa sih? Personal branding dikenal sebagai pengusaha mas, tapi khususnya di bidang F&B, makanan dan minuman. Kalau spesifik sekarang mengulik teng pertanian dan peternakan. Spesifik teng mriku sakniki bergerak. Tapi kan sampean saiki beberapa itu membuat sebuah story atau postingan kan tentang digital marketing, sebuah lukisan, galeri lukisan dan bonsai. Kan sampean ini berarti kan secara orang melihat dari sosial media story ini sampean atau postingan sampean bahwa dia ini adalah seorang pelukis. Sandi ternyata seorang pelukis, seorang seniman bonsai. Ketika orang melihat sampean ini sampean tidak masalah. Tidak masalah. Karena kula menganggap tidak bisa mengontrol sudut pandang seseorang. Oke. Ke dalam diri mawon dilihat sebagai apa niku persepsi setiap orang dan niku mboten saged kula kontrol malih. Itu hak untuk mereka. Hak untuk mereka. Oke. Menurut sampean ini apakah ada sisi positif dan negatif menurut sampean dari contoh sosial hierarki? Maksudnya yang masuk di psikologis orang ini kan ini mas, jadi kadang ini semua berimpact positif dan negatif ya mas. Iya. Ketika dia itu saking pengennya dikenal untuk menjadi seorang manajer mungkin ketika dia di sebuah perusahaan, terus dia padahal dia berangkat dari struggle dari nol, terus karena dia dengan ambisinya untuk sampai ke situ kan ada mesti memang karena semua tercipta dalam dua polaritas mas, ada positif dan negatif. Dia bisa mengambil sebuah jalan positif dan negatif untuk sampai ke situ, terserah dia untuk menjalankan, dia untuk mengambil yang mana. Jadi dari segi itu sampean ini apakah begitu bagus atau penting dalam sebuah sosial untuk mengikuti sosial hierarki?
Ya tentu anu Mas, dalam semua semua hal lah, itu mesti iya ibarat ada sisi positif dan ada sisi negatif tuh. Ya kita ambil contoh nih ketika seseorang kepengen sosial hierarki dia naik terus berambisi untuk jadi katakanlah manajer kalau dengan ambisi yang begitu kuat. Ya sisi negatifnya ketika itu tidak tercapai ya mungkin secara psikologis dia akan ngedown. Itu sisi negatifnya. Tapi untuk sisi positifnya berarti dia punya punya milestone atau punya tujuan atau punya mimpi untuk yang diraih itu bisa jadi bahan bakar dia untuk tujuan. Itu sisi positifnya. Berarti edukasi yang bagus ini edukasi yang sangat bagus Mas Andi. Berarti ketika dia ketika sebuah targetnya untuk menjadi seorang manajer dia belum tercapai, berarti dia harus bisa controlling dirinya sendiri, Betul. controlling rasanya sendiri untuk untuk hari ini mungkin belum, untuk momen ini mungkin belum, kita coba cari bahan bakar baru untuk kita Iya. ke momen selanjutnya. Mungkin dalam sisi misalkan itu ketika dia down, untuk sisi negatif ketika dia down, dia tahu cara untuk untuk bangkit kembali. Betul. Nah ini kan kebanyakan ini ketika dia belum tercapai kan musuhnya kan ya orang musuh, berarti pertarungan dirinya dengan kekecewaan dirinya sendiri loh. Nah untuk menanggung ini kan mengalami sebuah struggle tanggung perjalanan sih tidak mudah. Jadi aslinya berarti sosial hierarki ini ketika dilihat dari orang dengan limitasinya lebih luas, jadi orang masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya memang kadang ya diperlukan, memang malah kalau dia punya tujuan yang spesifik ya memang dibutuhkan untuk sesuatu seperti itu. Tapi ya perlu diingat bahwa dalam berkompetisi ya tidak semua orang menang. Ya pasti ada yang kalah. Tapi kan bukan berarti kalah hari ini besok kita kalah lagi. Karena jika itu kemenangan di angka 1 ya, yang sesuai mayoritas. Betul. Bahwa dia ketika dia tidak menjadi nomor 1 di kemenangan mayoritas, dia kan ketika dia bisa mengontrol kekecewaannya, dia bisa menang atas emosionalnya sendiri, pengendalian dirinya tuh. Dan jadi bahan bakar besok untuk bangkit lagi, untuk berkompetisi lagi mungkin ada kemungkinan untuk menang. Ketika sing legowo untuk menerima bahwa dia tidak menjadi nomor 1 atau menjadi manajer, berarti kan ketika dia legowo berarti dia menang atas dirinya sendiri untuk mengontrol emosinya, Paling enggak kekecewaan. paling enggak menang atas kontrol diri sendiri. Berarti aslinya ketika kita bisa melihat dari sisi-sisi yang kacamata yang lebih luas, mungkin dengan pengetahuan tools kita, otak, dengan pemikiran yang lebih jernih, hati yang lebih luas, mungkin setiap kompetisi itu, misalkan kompetisi itu ada 5 orang, setiap kompetitor ini kan aslinya bisa menjadi kemenangannya masing-masing. Betul. Terlepas dari Hasil, dari kemenangan angka 1. Kayak menurut sampean, apakah sampean ini neng umur sampean apa bisa controlling diri untuk misalnya sampean untuk menjadi sekumplot paling lulusan terbaik ning gene lettingnya sampean angkatan sampean nih Mas. Terus sampean duwe tujuan wiki, terus sampean kok menjadi nomor 2 atau nomor 3, apakah sampean sudah mempersiapkan untuk rasa emosionalnya sampean untuk controlling diri sampai terjadinya kecewa atau apa sampean, apakah sudah mempersiapkan itu? Persiapan bagi saya itu persiapan sangat-sangat penting. Soalnya langkah pertama menyadari apa potensi dalam diri kalian, memaksimalkan potensi tersebut. Jadi nggih, karena diparingi Tuhan teng mriki ngeten iki, nah niku enten pertanggungjawabane. Menurut kula ngoten. Jadi cara
sampean ki ning gone saiki kuliah ki sampean pengen menjadi kumlot nomor satu terbaik apa ora? Apa sampean ini duwe tujuan ngono kuwi apa ora? Kumlot terbaik tetep gada. Soalnya niku damel motivasi dan niku target memaksimalkan diri sendiri. Oke, ketika itu tidak tercapai, Ketika tidak tercapai, langkah awal tetap bersyukur. Soalnya nek makin terjerumus tenggone rasa penyesalan itu bertambah baik ke langkah selanjutnya, bertambah negatif khususnya ke langkah selanjutnya. jadi sampean kok saiki mulai persiapan berarti ya. Nggih. Persiapan untuk belajar controlling diri ketika apa yang kamu tujukan itu belum tercapai, kamu siap untuk menanggulangi dirimu sendiri dengan rasamu sendiri berarti ya. Tapi nek ning gone mayoritas ning gone era sekarang sih ora gampang sih Mas. Ora gampang, Iya, betul. ini kok butuh sebuah perjalanan atau butuh bertemu seseorang yang mungkin atau lingkungan yang bagus untuk dia belajar sampai ke situ Mas. Iya. Soalnya saya kan mesti tidak semua tapi mayoritas kan kompetisi intelektualitas, sedangkan mesti peradabannya kita ini kurang untuk emosionalitas Betul, loh, betul. untuk pengendalian itu. Jadi kompetisi ini hanya sebuah angka menjadi nomor satu atau apa ketika Iya. belum anu kan tapi sangat minim untuk sampai situ. Jadi macam penting banget untuk sebuah pembelajaran. Yes! Sampean dia orang Mas. Iya, iya betul sih Mas. Mesti ketika ya saya yakin lah setiap orang itu siap untuk menang, tapi apakah setiap orang siap untuk kalah? Itu juga penting tuh. Mesti kita melatih mental ketika ya kadang menang, kadang kalah kan ya penting lah. Ya masuk menang terus kan ya waduh. Nah, sampai ke situ itu butuh perjalanan panjang lah Mas. Tidak semua, maksudnya orang kabeh iso ning ngene iki. Nah, iki udah ditambah ono literasi baru ya, untuk pemahaman baru untuk bahwa sosial hierarki iki ketika kita bahas dengan sudut pandang yang lebih luas dengan pola-pola yang lebih besar. Mungkin nek cara ning gone AI dhewe iso takon ning AI ini bisa menjadi satu pola tambahan baru untuk pola yang lebih besar loh, Mas. Betul, Dengan pemahaman kita dhewe takon ning AI yang mempunyai jawaban bisa jadi Ya, kita menambah. mix menjadi sebuah pemahaman pola yang lebih besar. Macam yo sosial hierarki ternyata ra iso didelok ning saka kacamata negatif tok, Iya. juga tidak bisa dilihat dari kacamata positif tok, masih ada plus minusnya bagaimana kita dalam melihat dalam bersudut pandang tentang itu ya Mas. Oke, terima kasih Mas untuk hari ini. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih untuk Mas Sandi, Mas Fian. Terima kasih sudah mau membahas sosial hierarki untuk penulis. Kan dikenal sebagai penulis saya Mas. Penulis. Oke, kita jumpa lagi di episode selanjutnya di Bahas Aja Dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.